Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Nida Ulusna dengan nomor NIM 0701243138. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pengertian turunan dalam kalkulus dan turunan parsial. Dalam kalkulus, turunan adalah konsep yang menggambarkan laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel independennya. Secara konseptual, turunan menunjukkan seberapa cepat atau lambat nilai fungsi berubah ketika inputnya atau variabel independen berubah. Jika suatu fungsi digambarkan sebagai grafik, turunan pada suatu titik pada grafik tersebut adalah kemiringan garis singgung yang menyentuh kurva atau titik tersebut. Lanjut ke turunan parsial. Turunan parsial adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menganalisis perubahan suatu fungsi yang bergantung pada lebih dari satu variabel. Jika kita memiliki fungsi dengan beberapa variabel, misalnya f, x, y, turunan parsial digunakan untuk melihat bagaimana fungsi tersebut berubah jika hanya satu variabel yang berubah sementara yang lain dianggap tetap. Contoh soal: f x y sama dengan x kuadrat y tambah y kuadrat. Tentukan turunan parsial f terhadap x dan y. Penyelesaian: 1. Turunan parsial terhadap x. Anggap y sebagai konstanta. Turunan dari x kuadrat y terhadap x adalah 2xy karena y konstanta. Suku y kuadrat adalah konstanta terhadap x sehingga turunannya 0. Jadi, d parsial f per d parsial x sama dengan 2xy. Turunan parsial terhadap y. Anggap x sebagai konstanta. Turunan dari x kuadrat y terhadap y adalah x kuadrat karena x konstanta. Turunan dari y kuadrat terhadap y adalah 3y kuadrat. Jadi, d parsial f per d parsial x sama dengan 3y kuadrat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkan Al-Fatah dengan NIM 0701243133. Langsung saja saya jelaskan tentang turunan. Turunan fungsi aljabar adalah konsep dalam kalkulus yang mengukur laju perubahan suatu fungsi aljabar terhadap variabel bebasnya. Secara sederhana, turunan memberikan informasi tentang seberapa cepat suatu fungsi berubah pada titik tertentu. Baik, langsung saja kepada rumusnya. Rumus turunan pertama dari fungsi aljabar ialah f aksen x sama dengan ax pangkat n kurang 1, di mana a itu merupakan koefisien dari suatu variabel. Contoh variabelnya itu adalah x, maka a merupakan variabelnya. Kemudian n itu merupakan pangkat pada variabel. Sebagai contoh 2x pangkat 2, maka pangkat 2 tersebut merupakan pangkat dari variabel x. Dan f aksen x merupakan turunan pertama dari fx. Langsung kepada contoh, fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 5x kurang 2. Maka tentukanlah f aksen x dari turunan tersebut. Pertama, kita harus tahu bahwasannya dalam turunan fungsi aljabar yang diturunkan itu adalah nilai yang memiliki variabel. Maka kita tentukan dulu mana nilai yang memiliki variabel. Di dalam fungsi tersebut yang memiliki variabel ada dua, yaitu 4x kuadrat dan 5x. Sedangkan 2 di sini tidak memiliki variabel, maka kita abaikan saja. Karena dalam turunan fungsi aljabar, suatu konstanta tidak akan diturunkan. Dia hanya akan bernilai 0. Maka kita fokus kepada 4x kuadrat dikurang 5x. Nah, dalam menurunkan fungsi aljabar, cara penurunannya ialah koefisien dikalikan dengan pangkat dari suatu variabel. Sebagai contoh, di sini ada koefisien 4. Kemudian ada pangkat dari variabel yaitu 2, maka dikalikan. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita tulis di sini 8. Kemudian kita ingat, dalam menurunkan fungsi aljabar, ketika pangkat dari suatu variabel dengan koefisiennya dikalikan, maka pangkat dari x tersebut juga dikurangi 1. Maka yang awalnya 4x kuadrat itu dikurangi 1 menjadi 8x.
Kemudian kita beralih ke 5x. 5x di sini terdapat koefisien 5. Kemudian pangkat dari suatu variabelnya itu 1. Hanya saja tidak ditulis. Di sini ada 1. Nah, mari kita kalikan antara koefisien dengan pangkat dari variabelnya, yaitu 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian kita ingat bahwasanya dalam turunan fungsi aljabar, pangkat dari variabel akan dikurangi 1. Yang pada awalnya 5x pangkat 1, maka dikurangi 1 menjadi 5x pangkat 0. Setiap variabel yang berpangkat 0, maka nilainya adalah 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. Artinya kita tidak perlu menurunkan variabel x lagi. Dan inilah hasil dari turunan pertama dari fx-nya. Mungkin itu saja dari materi yang saya sampaikan. Itu merupakan contoh sederhana dari turunan fungsi aljabar. Nah, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hafiz Oktavianus Harjanta. Saya akan membahas tentang turunan total. Turunan total adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung laju perubahan dari suatu fungsi yang bergantung pada beberapa variabel. Turunan ini memperhitungkan perubahan pada setiap variabel independen dari fungsi tersebut, sehingga memiliki alat yang sangat penting dalam menganalisis multivariabel. Turunan total memperhitungkan semua variabel secara serentak dan memberikan gambaran lengkap tentang perubahan fungsi. Jika z sama dengan fungsi x, y, dan x serta y adalah variabel yang bergantung pada waktu, t, maka perubahan kecil pada z dapat diaplikasikan oleh dz sama dengan turunan parsial f per turunan parsial x dikalikan dengan dx ditambah turunan parsial f per turunan parsial y dikali dengan dy. Rumus ini menyatakan bahwa perubahan kecil dalam z, yaitu zz, dapat dihitung berdasarkan perubahan kecil dalam y, yaitu dy, dan x, yaitu dx, dikalikan dengan turunan parsial f terhadap masing-masing variabel. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Zaki dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas materi tentang turunan fungsi trigonometri. Jadi, turunan fungsi trigonometri adalah konsep dalam kalkulus yang mempelajari perubahan nilai dari fungsi trigonometri atau seperti sinus, kosinus, dan tangen terhadap perubahan nilai variabel independennya. Dalam konteks ini, turunan memberikan informasi yang kemiringan garis singgung suatu fungsi trigonometri di setiap titik pada grafiknya. Di sini kita punya fungsi trigonometri y sama dengan tan sudutnya 3x tambah 1. Kita akan turunkan fungsi ini dengan aturan rantai, yaitu apabila y berbentuk f, di dalam fungsi f-nya ada fungsi g, maka turunan dari y ini y aksen sama dengan, kita turunkan dulu fungsi f-nya yang paling luar, f aksen, di dalamnya tetap ada g. Baru selanjutnya kita turunkan fungsi yang di dalam f tadi, yaitu g turunannya adalah g aksen. Selanjutnya y aksen sama dengan, kita turunkan dulu fungsi tannya. Tan turunannya adalah secant kuadrat, di dalamnya tetap ada 3x
tambah 1. Selanjutnya kita kali dengan turunan yang ada di dalam ini, fungsi tan tadi, yaitu 3x tambah 1 turunannya. 3x turunannya 3 dan konstanta turunannya 0, sehingga y aksen menjadi 3 dikali secant kuadrat dalam kurung 3x ditambah 1. Inilah turunan pertama dari fungsi ini. Saya Biba Zahra Siregar dengan NIM 0701242559. Di sini saya akan menjelaskan tentang gradien. Gradien adalah kecepatan perubahan suatu variabel dengan mengikuti koordinat ruang. Secara lebih sederhana, gradien merupakan angka yang menyatakan tingkat kemiringan suatu garis. Semakin miring, semakin besar pula gradiennya. Gradien biasa dinotasikan sebagai M dan merupakan bagian dari materi persamaan garis lurus dalam matematika. Persamaan garis lurus merupakan perbandingan nilai koordinat pada sumbu X dan sumbu Y yang terletak dalam satu garis. Bentuk umum dari persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Keterangannya, X yaitu variabel, C adalah konstanta, dan M adalah gradien. Jadi, contoh persamaan garis, Y sama dengan 2X ditambah 4, gradien dari garis tersebut adalah 2. Sifat dari dua garis lurus. Sifat dari dua garis lurus bisa saling sejajar atau tegak lurus. Hal ini bisa membantu untuk menentukan gradien dari kedua garis tersebut. Untuk dua garis yang sejajar, misal garis A dan B, maka gradien kedua garis tersebut akan selalu sama, atau bisa dituliskan MA sama dengan MB. Sedangkan untuk dua garis yang tegak lurus, gradien kedua garis tersebut jika dikalikan akan menghasilkan angka -1, atau bisa dituliskan MA dikali MB sama dengan -1. Rumus gradien. Untuk menentukan nilai kemiringan garis alias gradien bisa dilakukan dengan membagi panjang komponen Y pada garis dengan panjang komponen X pada garis. Yang pertama yaitu garis lurus yang melalui dua titik. Jika dalam garis A melalui titik A X1 Y1 dan B X2 Y2, maka untuk menentukan gradien bisa terlebih dahulu dicari panjang komponen X dan Y. Panjang komponen X sama dengan X2 dikurang X1. Panjang komponen Y sama dengan Y2 dikurang Y1. Artinya, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dengan M sama dengan gradien. Yang kedua, garis yang saling sejajar. Jika ada garis yang saling sejajar, maka gradien dari garis tersebut akan selalu sama. Jika A dan B adalah dua garis yang saling sejajar, maka rumus gradiennya adalah MA sama dengan MB, dengan MA sama dengan gradien garis A, MB gradien garis B. Yang ketiga, garis yang saling tegak lurus. Jika ada dua garis yang saling tegak lurus, hasil perkalian dua gradien akan menghasilkan nilai -1. Jika garis A dan B saling tegak lurus, maka MA dikali MB sama dengan -1, dengan MA sama dengan gradien garis A, MB sama dengan gradien garis B. Contoh soal dan penyelesaiannya. Yang pertama, garis AB memiliki persamaan 5Y tambah 3X tambah 7 sama dengan 0. Tentukan angka kemiringan dari garis tersebut. Nah, untuk mengetahui angka kemiringan dari garis tersebut, kita perlu mengubah persamaan tersebut ke bentuk persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Jadi, 5Y ditambah 3X tambah 7 sama dengan 0, 5Y sama dengan min 3X dikurang 7. Y sama dengan min 3/5X dikurang 7/5. Bentuk tersebut sudah merupakan bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Jadi, kita sudah bisa mengetahui nilai M alias angka kemiringan. Jadi, gradien garis AB adalah -3/5. Dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.